Ini nanti kita akan belajar mengenai metabolisme protein. Klasifikasi dari protein ini dibagi seperti ini. Kalau berdasarkan fungsinya, itu ada 13 fungsi dari protein. Jadi Anda bisa baca sendiri di sini. Nah, ini 13 ini nanti akan Anda pelajari sambil lalu pada saat Anda mempelajari patofisiologi atau fisiologi dari EMN blok ini. Misalnya struktur protein untuk kuliah di sini, kemudian katalitik protein untuk metabolisme, hormonal protein untuk EMN, untuk masuknya protein atau masuknya asam amino pada saat absorpsi, storage protein, kalau protein itu harus disimpan di dalam otot, kemudian karier protein seperti transferin atau ferritin adalah protein yang dipergunakan untuk mengantarkan Fe atau zat besi dari saluran cerna menuju ke tempat penyimpanan atau organ-organ yang membutuhkan. Sedangkan reseptor protein nanti juga akan Anda pelajari di EMN ini, terutama untuk untuk protein-protein dalam hal ini adalah hormon, enzim, dan sebagainya yang pada saat dia melakukan aktivitasnya untuk mempengaruhi sel, dia harus berikatan dengan reseptor protein. Reseptor protein ini biasanya melekat di membran sel. Kemudian signal transduction protein itu adalah jenis-jenis protein yang merupakan rangkaian reaksi dari suatu sel pada saat reseptornya menerima hormon-hormon tertentu. Kemudian buffer protein yang dibutuhkan untuk menjaga asam amino di dalam tubuh kita. Kemudian nukleoprotein yang biasanya ada di nutrisi Anda. Jadi nukleat dan protein itu tidak selalu berdiri sendiri. Nukleat ini tidak ada nutrisi yang isinya cuma nukleat saja. Tapi kalau protein saja tidak ada karel inti, dan nukleat itu tempatnya hanya ada di dalam inti. Jadi intake makanan kita itu isinya adalah nukleoprotein yang nanti akan dicerna di dalam sistem pencernaan. Kelas nanti insya Allah kalau Anda sudah kelas 2 Anda akan bertemu dengan gastrointestinal, blok gastrointestinal. Ya. Kemudian kontraktil protein itu contoh yang jelas adalah usus Anda pada saat melakukan peristaltika dia harus kontraksi. Nah pada saat kontraksinya itu mengalir gitu, maka makanan-makanan itu akan masuk dari mulut, kemudian esofagus, kemudian usus halus, dan seterusnya itu akan bergerak sambil diabsorpsi senyawa-senyawa yang penting untuk tubuh, sedangkan sisanya nanti akan dikeluarkan melalui feses. Sedangkan kontraktil protein yang berikutnya adalah kontraksi otot. Ya, sekarang Anda berkedip, Anda sekarang duduk di sini mendengarkan atau sambil lesehan tidur ya terserah, tapi itu semuanya memerlukan kontraktil protein. Sedangkan ini yang di sebelah kanan ya, nah sebelah kirinya ini jenis-jenisnya yang bisa Anda pelajari sendiri. Jadi seperti fibrus ke arah bentuk kimianya, tapi kalau yang kita pentingkan sekarang ini adalah yang 13 ini. Ya nanti satu itu akan pelan pada saat Anda belajar EMN yang sekarang, nanti pada saat Anda
ada sudah tingkat teknologi. Selanjutnya, ini adalah tipe protein yang sesuai dengan peran fisiologi. Jadi sudah ya, secara sekilas ini yang ini lebih khusus, misalnya tipe protein untuk enzim, untuk transport, untuk storage penyimpanan, untuk kontraksi sudah disebutkan tadi, tapi ini pembagiannya lebih jelas. Contoh-contohnya juga lebih jelas, seperti misalnya protein yang dipergunakan untuk enzim contohnya amilase. Sederhana saja, air lidah Anda itu ada amilasenya. Ya. Kemudian untuk penyimpanan ferritin sudah saya sebut, untuk penyimpanan ferritin, sedangkan untuk transportasinya itu adalah transferin. Kemudian secara struktural yang di bawah ini saudara, ya, ini biar kursor saya putih ya. Struktural ini glicoprotein, kolagen, dan elastin ini yang dipergunakan untuk membentuk otot dan membran sel. Jadi membran sel seperti Anda ketahui sel kita itu kan bermacam-macam bentuknya. Ada yang bulat, ada yang lonjong, dan ada yang pipi. Kalau sel otak itu malah bentuknya seperti bintang gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu ya tetap bentuk seperti itu. Yang menyebabkan itu apa? Salah satu adalah elastin, bukan elastin, maaf, glicoprotein yang menyusun sel. Nanti di kelas semester pertama ada sitoskeleton itu yang menyebabkan untuk struktural dari struktur tubuh kita yang paling kecil yaitu sel. Nah, kalau struktural yang lain yang lebih besar itu adalah ya otot-otot kita yang untuk orang itu kecil. Kemudian yang terakhir ini ada yang berhubungan dengan nanti peran saudara nanti sebagai dokter, toksin. Di sini contohnya juga ada menyebabkan penyakit yaitu Clostridium botulinum. Kemudian di sini tidak, snake venom. Ini teks semuanya ini adalah toksin. Ya. Berikutnya protein merupakan polimer dari asam amino. Polimer, apa maksudnya polimer? Polimer itu adalah rangkaian, bukan kumpulan ya, rangkaian. Jadi betul-betul bentuknya memanjang seperti benang kalau kecil, atau seperti rantai atau apapun yang bentuknya memanjang. Nah, protein adalah polimer dari asam amino, maksudnya adalah asam amino itu akan berhubungan satu dengan yang lain membentuk rantaian panjang. Protein asam aminonya adalah monomer, sedangkan susunan dari asam-asam amino yang memanjang itu namanya protein. Atau Anda saya lihat tasbih saja, yang bulat-bulat itu tuh asam aminonya, sedangkan tasbihnya yang bulat itu, yang memanjang itu tasbih lingkar ya, tapi kalau yang ini tasbihnya dibuat panjang seperti itu protein. Protein mempunyai 4 struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ini semuanya bentuknya bukan bentuknya terstruktur, jadi bisa dilihat tampak. Contohnya ini asam amino struktur primer yang paling kiri, kursor saya yang paling kiri itu bentuknya ya ini bulat-bulat ya, seperti tasbih itu memanjang. Kalau tasbih paling-paling jumlahnya cuma 99, kali jumlahnya beribu-ribu panjangnya saudara. Jadi struktur primer dari protein itu adalah struktur protein yang terdiri dari rangkaian asam-asam amino yang bentuknya sangat panjang. Berapa panjang? Ribuan. Nah, kemudian yang struktur sekunder itu kalau protein itu tertekuk menjadi dua, saudara. Nah, kemudian menyusun membentuk struktur alfa helik namanya, yang di bawah ini. Di alfa helik di sini, ya alfa helik ini itu adalah struktur sekunder dari
uh, protein. Nah, sedangkan struktur tersier, kalau alfa heliknya itu, lihat kursor saya, alfa heliknya itu ditekuk-tekuk lagi. Sedangkan struktur kuartener, kalau struktur tersier, struktur kuartener ini ada di paling kanan ya, yang ada lingkaran yang apa, seperti apanya, seperti makanan petulo ya. Itu ini kalau struktur tersiernya itu bergabung menjadi satu, saling mengikat. Jadi ada yang struktur kuartener dari suatu protein itu terdiri dari dua struktur tersier. Ada yang terdiri dari tiga struktur itu namanya di 4 struktur tersier. Ada yang 5, ya ada yang 5. Ada amilase kalau tidak salah, itu isinya terdiri dari struktur kuartenernya terdiri dari 5 struktur tersier. Nah, jadi sederhana sekali ya. Struktur asam amino itu ada 4, yang satu primer itu panjang seperti rantai, yang helik itu kalau yang rantai itu ditekuk, jadi ditekuk 2 gitu. Kemudian kalau yang 3, nah yang alfa helik itu struktur sekundernya itu ditekuk lagi. Nah, kemudian kalau yang kuartener sederhana saja, yang tersier yang sudah tertekuk-tekuk itu saling bergabung, terserah. Kalau 2 ya struktur tersier kuartenernya terdiri dari 2 struktur tersier, kalau 4 yang terdiri 4 struktur tersier. Nah, kalau 3 itu ya struktur kuartener yang terdiri dari 3 struktur tersier. Selanjutnya ini adalah penjelasannya, jadi sudah saya jelaskan tadi ya. Dimer protein kuartener yang terdiri dari 2 subunit. Maksudnya subunit di sini adalah struktur tersiernya ada 2. Jadi daripada menyebutnya bolak-balik struktur 2 struktur tersier ya, disingkat lagi menjadi 2 subunit. Primer, 3 subunit dan seterusnya. Nah, di sini ada homodimer. Homodimer itu jika struktur tersiernya tuh benar-benar homolog, sama persis, itu disebut sebagai homodimer. Sedangkan heterodimer, kalau 2 struktur tersier tadi betul-betul berbeda. Berbeda maksudnya berbeda susunannya, berbeda asam aminonya, berbeda bentuknya. Ya, mungkin bisa berbeda bentuknya, sebab setiap lekukan dari struktur tersier, tadi saya akan bilang struktur sekunder itu terdiri dari terbentuk dari struktur tersier. Suatu protein itu terbentuk dari struktur sekunder yang ditekuk-tekuk, diuntel-untel, seolah-olah asal ditekuk. Ya memang kalau kita asal ditekuk, cuma kalau Allah menekuknya tidak asal-asalan. Setiap tekukan itu ada artinya, ada ukurannya. Ada tekukan yang berbeda, itu bisa menyebabkan struktur tersier ini berbeda sifat dengan struktur tersier lain yang cara nekuknya juga berbeda. Itu sebabnya kita mempelajari kenapa kok mesti perlu ada penjelasan mengenai struktur tersier. Mudahnya seperti tadi, tersier adalah sekunder yang tekuk ya, itu benda. Kalau itu yang membuat yang di atas sana atau alam, katakanlah setiap tekukan itu ada fungsi dan ada akan membedakan antara struktur tersier yang satu dengan struktur tersier yang lain. Protein yang struktur kuartener, saya sangat membuatnya ini nanti sering Anda hadapi, baik saat sekarang atau setelah Anda punya kata sering Anda hadapi nanti atau Anda baca. Nah, ini adalah contoh dari
protein yang mempunyai struktur tersier itu 5, atau dia punya 5 subunit. Nah, struktur tersiernya itu namanya globulin alfa. Dan di sini merupakan homopentamer. Jadi globulin alfanya itu benar-benar sama, tekukannya, ikatannya, asam aminonya itu dia disebut sebagai homopentamer. Sedangkan kalau hemoglobin tidak, saudara. Dia ada punya 4 subunit, tapi 2 subunit itu hetero sama. Sedangkan 2 subunit lagi tapi 2 subunit yang sama dengan subunit yang satunya ini berbeda. Karena itu dia disebut sebagai heterodimer. Nah, ini contoh gambarnya molekul C-reaktif protein. Kemudian di sini hemoglobin. Ini bisa dilihat ya dengan elektron mikroskop. Kalau sebelum ada elektron mikroskop ya cuma membayang-bayangkan begitu saja. Tapi setelah ada elektron mikroskop, bayangan itu nyata sekali kelihatan. Bentuknya seperti ini. Secara dia ini kan yang tadi 5 subunit ya, 1, 2, 4, 5 yang bentuknya persis sama. Sedangkan kalau hemoglobin ini yang hijau-hijau ini tersiernya, struktur tersier atau subunitnya sama di sini. Sedangkan yang warnanya ini itu juga sama. Cuma kalau di elektron mikroskop ya tidak ada yang warnanya pink atau warnanya hijau seperti ini. Para ahli mengetahui bahwa itu berbeda karena sifatnya. Jadi diteliti sifat dari struktur tersier subunit dari hemoglobin ini hanya 2 yang sama. Yang 2 sama, sedangkan yang 2 yang sama itu berbeda dengan 2 yang sama yang lain. Jadi yang kuning dan hijau ini berbeda berdasarkan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika. Kemudian sekarang Anda tinggal mempelajarinya. Oh, itu berbeda. Kemudian diberi warna yang berbeda, yang sama-sama hijaunya, yang ini sama ini. Kalau penulis lain tentu akan memberi warna merah atau biru, terserah. Selanjutnya, sekarang struktur protein. Anda sudah tahu ya, struktur protein yang primer itu panjang seperti rantai. Jadi kalau tasbih ya, tasbihnya tidak ditekuk, itu dari tasbih yang panjang sekali. Kalau tasbih cuma 99, kalau ini beri panjang. Di sini apa yang perlu saudara ketahui? Di sini struktur primer protein. Jadi protein itu adalah polimer dari asam amino. Jadi asam amino itu adalah monomernya. Ini monomernya sebelah atas, kanan atas. Di sini karbon, ya asam amino ya, struktur asam amino. Kemudian gugus karboksil dan gugus amino. Ini sama, hidrogen cuma sama. Ya, gugus R atau gugus samping ini yang berbeda. Kita punya, Anda harus belajar di kedokteran ini, Anda belajar 22 jenis asam amino. Asam amino dari 22 jenis itu yang membedakan adalah R-nya ini saja. Sedangkan yang di sini ini sama. Nah, ini adalah monomer dari protein. Jadi ini yang bulat-bulat itu, ya, kalau di tasbih yang bulat itu asam amino ini. Nah, di sini apa namanya akan mengikat satu dengan yang lain. Asam-asam amino ini membentuk rantai asam amino yang disebut sebagai struktur primer dari protein karena dia berbentuk memanjang. Nah, bagaimana asam-asam amino itu saling berhubungan? Anda lihat di sini. Dia berhubungan melalui ikatan peptida. Di sini lihat kursor saya ya, ini ada ikatan peptida, dan mana ini ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu terbentuk antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Nah, asam amino yang satu itu ini gugus COH-nya. Jadi yang di sini ikuti kursor saya. Maaf. Ini COH ini. OH-nya ini akan terlepas. Nah, dia
karena O-nya ini kosong, OH-nya dia lepas, dia akan mengikat NH3 atau NH2 dari asam amino berikutnya. Nah, demikian juga yang di sini, ini ada asam ikatan peptida juga. Di sini ada COOH, OH-nya udah pas ya. Di sini ada kekosongan, diikat oleh gugus NH2 dari asam amino berikutnya. Ini juga ikatan peptida. Demikian seterusnya. Nah, lalu dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah struktur primer protein itu akan mempunyai ujung. Ujung yang satu ini itu selalu, ujung bebas ini selalu diakhiri oleh NH2. Sedangkan ujung yang lain pasti COOH. Jadi dalam suatu asam amino tidak mungkin ada ujung sama-sama ujung NH2. Selalu struktur primer protein itu ujungnya NH2, ujung yang terakhir berikutnya COOH. Jadi di sini tertulis struktur primer terjadi karena ikatan peptida, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukan ikatan peptida atau bagaimana asam amino yang satu berhubungan dengan asam amino yang lain untuk berikatan. Nah, yang dimana ikatannya tadi disebut sebagai ikatan peptida. Di sini tadi ya, di sini ini asam amino, ujung COOH-nya akan mengikat ujung NH2 dari asam amino yang satu. Jadi tidak mungkin ada asam amino ujung COOH-nya itu mengikat sesama ujung COOH. Kalau dia mau membentuk protein, dia harus mengikat ujung NH2 dari asam amino yang lain. Nah, ini terlihat di sini OH di sini dengan hidrogen dari amina ini akan bergabung menjadi NH2O. Nah, kemudian dua asam amino itu akan berikatan melalui ikatan peptida. Nah, ini sudah ikatan peptida ya. Nah, ujungnya sama. Ujung yang satu selalu NH2 atau amino terminus, sedangkan ujung yang satu karboksil terminus, jadi ujungnya karboksil. Nah, semakin panjang terserah memanjangnya itu ke arah kanan atau memanjangnya ke arah kiri, pasti akhirnya itu adalah ujung terakhir itu NH2 dan ujung terakhir sebelahnya adalah COOH. Ini struktur dari asam amino. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 20 ya. Yang 22 itu asam amino khusus. Nanti akan Anda akan tahu, tapi yang utamanya ada 20 asam amino. Ini glisin, alanin, dan seterusnya. Gugus R-nya yang mana? Ya Anda lihat saja. Gugus R-nya ini nih, gugus R. Yang sama kan NH2, CH3, COOH, kemudian di sini ada hidrogen. Nah, di sini gugus R-nya ini yang apa namanya? Tidak sama. Nah, di antara ini saudara, glisin ini adalah asam amino yang paling sederhana, yang kalau asam-asam amino itu yang lain itu C yang pertama ini mengikat gugus-gugus yang berbeda. Jadi sini NH2, ini COOH, di sini gugus R, kemudian di sisi ini gugus hidrogen. Tapi kalau glisin gugus R-nya itu paling sederhana karena dia hanya dalam bentuk hidrogen. Sedangkan asam-asam amino yang lain selalu molekul. Jadi contoh ini glisin, gugus R-nya hidrogen. Sedangkan kalau alamin, gugus R-nya itu CH2. Nah, kalau triptofan, lihat buku saya ini. Ya, nah ini malah gugus R-nya sebesar. Ini masih ingat?
Ini seperti basa urin. Selanjutnya, struktur sekunder protein helik alfa. Ini alfa helik. Jadi dia struktur primernya itu tertekuk ya, tertekuk tapi tekukannya itu melingkar seperti alfa helik, melingkarnya searah jarum jam. Sifatnya stabil, energi yang diperlukan untuk membentuknya ini sangat sedikit, karena itu sedemikian sedikitnya sampai terjadinya spontan. Jadi nggak perlu energi apapun. Bahkan tidak perlu energi, tidak perlu melakukan energi tambahan apapun. Kemudian didukung oleh ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Jadi yang menyebabkan adanya bentuk alfa helix dari struktur sekunder ini. Jadi tertekuk-tekuknya bukan asal tertekuk ya, dia melingkar-lingkar seperti spiral yang searah dengan jarum jam yang menjadi stabil karena ada ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals di sana. Terjadi spontan dan bersifat stabil ikatan. Ini struktur sekunder alfa helix, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals. Langsung hafal ya. Kemudian apa yang disebut dengan ikatan van der Waals atau interaksi elektrostatik atau interaksi elektrostatik ini ikatan van der Waals. Ini kalau ini atom A kemudian atom B, kalau atom-atom A dan atom B itu atau atom A, semua atom ya, kalau dia itu berdekatan, jadi tidak tarik menarik sebetulnya, dia berdekatan dulu. Kondisinya sedemikian rupa, alam dan lingkungannya yang mengharuskan dia saling berdekatan. Maka kedekatan itu akan menyebabkan muatan-muatan yang ada di dalam atom-atom itu akan mengatur. Jadi kalau di sini atom A itu muatan negatifnya ada di ujung sini, sedangkan muatan positifnya di sana. Kalau yang di sini, maka dia akan mengatur di mana ada muatan negatif dari atom A, maka muatan-muatan positif dari atom B itu nggak benar ke sana. Itu kalau mereka saling berdekatan. Nah, kalau sudah ada muatan negatif dan positif, maka di sana akan terjadi atraksi. Bukan atraksi ya, attraction, saling mengikat. Ini yang disebut ikatan van der Waals. Nah, sekarang Anda tanya, mengapa demikian? Alasannya adalah kalau memang alam itu membentuk ikatan-ikatan yang bergulung tadi, ikatan alfa helix, nah dalam kondisi ikatan alfa helix itu ada bagian-bagian asam amino yang akan saling berdekatan satu dengan yang lain. Nah, seperti Anda lihat, asam-asam amino itu kan punya muatan. Karena di sana ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen. Itu semuanya adalah atom-atom yang bersifat elektronegatif. Ada yang bersifat elektronegatif, ada yang bersifat elektropositif. Nah, kalau mereka itu saling berdekatan, atom-atom yang bersifat elektronegatif seperti oksigen misalnya, lalu dia berdekatan dengan karbon yang sedikit sifat elektronegatifnya, maka yang karbon ini akan cenderung bersifat positif dibandingkan dengan oksigen. Dia akan terikat. Nah, jadi kondisinya sekarang Anda akan bertanya, mana dulu ya dok, van der Waals dulu yang menyebabkan ikatan itu mereka berputar-putar seperti alfa helix, atau alfa helixnya dulu yang menyebabkan atom-atom itu saling berdekatan? Ya, sampai sekarang kita belum bisa menjawab. Sama seperti kalau Anda tanya mana duluan, telur sama ayam. Di alam selalu
otak kita terbentur sama itu. Mana yang lebih dulu? Ya, tapi ya enggak perlu, bukan berarti lalu kita tidak harus belajar. Ya sudah, alam memang seperti itu. Yang penting kita mengetahui bahwa di situ ada alfa helik dan distabilkan oleh Van der Waals, ikatan Van der Waals atau interaksi elektrostatik. Untuk sementara mana dulu yang menyebabkan itu penting dulu. Nah, ilmu kita belum sampai ke sana. Ilmu manusia maksud saya. Kemudian yang di sini, yang di sebelahnya sini, ini adalah ikatan hidrogen. Ini yang di sebelah Arab ini ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini dasarnya adalah adanya atom yang bersifat ada perbedaan sifat negativitasnya ya. Seperti ini apa namanya, nitrogen. Nitrogen ini cenderung bersifat positif dibandingkan dengan oksigen dari gugus karboksil asam amino glutamic acid ini, sedangkan ini asam amino lisin. Nah, karena di sini muatannya negatif, di sini muatannya positif, maka di sini akan terjadi interaksi listrik atau interaksi elektrostatik. Ini yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Demikian juga yang di sini, ini asam glutamat, oksigennya ini bersifat elektronegatif, sedangkan NH2-nya ini bersifat positif, nitrogennya yang bersifat positif. Karena elektron yang di sini ini diambil oleh hidrogen, cenderung beredar ke arah ke bagian hidrogen, maka dia akan mengadakan ikatan elektrostatik atau ikatan namanya ikatan hidrogen. Maaf saudara, yang ini ikatan hidrogen, tapi di sini ikatan elektrostatik interaksi, sebetulnya sama ya. Kalau yang di sini tadi ikatan Van der Waals, tapi kalau kan elektronnya berubah. Tapi kalau di sini ikatan hidrogen itu sebetulnya mirip sama dengan ikatan Van der Waals, cuma bedanya di sini harus ada hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu terjadi, diistilahkan kalau dua molekul itu saling berikatan dan di sela-selanya ini ada hidrogen di antaranya. Ini bukan, ini harusnya ke sana. Ya. Baik, berikutnya ikatan hidrogen alfa helik. Ya, ini ikatannya terjadi antara oksigen dan hidrogen. Jadi di sini yang bermuatan positif hidrogennya, sedangkan di sini oksigennya bermuatan negatif. Saja. Selanjutnya struktur tersier protein. Jadi struktur tersier protein yang pertama tadi bentuknya ditekuk-tekuk seperti itu ya. Tapi tekukannya tidak asal menekuk. Setiap tekukan itu ada fungsinya. Dan tekukan yang berbeda akan menyebabkan sifat yang berbeda terhadap hidrogen, terhadap protein berstruktur tersier tersebut. Nah, di sini Anda akan lihat bahwa gambarnya kok seperti ini ya, seperti struktur primer. Ya, kalau digambar seperti struktur tersier yang benar-benar bertekuk-tekuk itu, maka Anda kita tidak bisa mempelajari ikatan-ikatan yang membentuk struktur tersier. Jadi bayangkan saja ini adalah struktur tersier yang kompleks seperti itu, tapi karena kita harus belajar struktur itu ikatannya terdiri dari apa saja, maka jadinya bentuknya disederhanakan seperti ini. Di sini struktur tersier itu ada ikatan hidrogen, jadi oksigen dan oksigen, di sini ada hidrogen. Kemudian di sini reaksi
uh, ikatan van der Waals yang di sini. Ya. Ini adalah gugus R dari asam amino. Ini kemudian adalah ini juga gugus R dari asam amino tertentu. Demikian juga ikatan hidrogen itu adalah gugus R dari asam amino tertentu yang mengikat dengan gugus R dari asam amino tertentu. Karena kenapa demikian? Karena gugus R memang gugus yang bebas. Kalau gugus-gugus yang lain NH3 dan COOH dan NH3 itu tidak bebas karena dia harus mengikat dalam protein, dia harus mengikat gugus NH2 dari asam amino yang satu. Sementara gugus CO2-nya, gugus NH2-nya, dia harus mengikat dengan gugus NH2 dari asam amino yang di sebelahnya lagi. Jadi di sini ini gugus-gugus CO2, COH dan NH2 itu akan saling terikat. Jadi dia sudah tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Yang bisa mengikat sesama asam-asam amino dengan tetangganya itu adalah gugus R dari asam amino. Ini juga gugus R dari asam amino yang satu dengan gugus R atau gugus samping ya dari asam amino yang lain. Ini ionic bond, ikatan ionik. Di sini negatif, positif, saling berikatan membentuk ikatan ionik. Ya, ikatan ionik itu ya sama sebetulnya seperti ikatan van der Waals, sama seperti ikatan hidrogen. Ikatan itu terdiri kalau ada muatan positif dan negatif. Tapi kalau untuk ikatan ionik, ikatan positifnya itu ya benar-benar memang dia bermuatan positif, sedangkan yang satu ini juga benar-benar bermuatan positif negatif. Nah, yang demikian itu akan membentuk ikatan ionik yang ikatannya sangat kuat. Jadi nanti struktur tersier itu kuatnya tuh karena adanya ikatan ionik. Kemudian utamanya ya. Kemudian di sini ada ikatan disulfida atau disulfida bridge. Itu terjadi antara asam-asam amino yang mempunyai gugus samping atau gugus R yang dari sulfur. Di 1, 2, 3, 4. Kalau di sini dia berpendapat ikatan disulfida, ikatan terkuat, merupakan ya ikatan terkuat. Maksud saya ikatan terkuat karena dia terdapat dalam bentuk kovalen ikatannya. Masih ingat ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara elektron dalam satu molekul satu dengan elektron dari molekul yang lain. Memang ini ikatan yang paling kuat. Ikatan yang paling kuat, tetapi tergantung dari jumlah asam-asam amino yang mempunyai gugus ini, gugus sulfur. Tapi kalau yang ikatan ionik ini, sebagian besar gugus samping itu ada muatan ini, yang benar-benar bermuatan positif, ada yang benar-benar bermuatan negatif. Jadi dua ini karena kekuatannya sudah jadi kuat dalam bentuk ikatan, tapi kalau ini menjadi penunjang karena jumlahnya yang banyak. Oke. Ikatan utama penyusun protein ini adalah ikatan peptida ya jelas. Nah yang ini struktur ikatan peptida, ikatan primer harus ada dulu, kemudian ikatan sekunder dan tersier dan sebagainya disusun oleh yang sudah saya jelaskan. Ini ada 4 bagian ya. Hidrogen ini juga, ikatan hidrogen juga menyusun alpha helix. Kemudian van der Waals juga menyusun alpha helix, tapi disulfida dan ionic bond itu ada pada ikatan struktur tersier.
hidrofobik dan hidrofilik interaction. Apa maksudnya ini? Hidrofobik dan hidrofilik interaction. Ini ada di struktur tersier. Asam amino itu adalah polimer, maksud saya monomer dari protein. Nah, asam-asam amino itu sifatnya bermacam-macam, saudara. Tadi yang ada 20 macam itu ada asam amino yang mudah larut dalam air atau hidrofilik, filik artinya suka, tapi ada juga yang hidrofobik, artinya dia tidak suka pada air. Struktur tersier itu salah satu fungsinya adalah dipergunakan untuk melindungi asam-asam amino yang tidak suka air. Jadi asam amino yang bersifat hidrofobik. Nah, asam-asam amino yang bersifat hidrofobik itu akan diletakkan sedemikian rupa di bagian dalam dari struktur tersier. Sedangkan asam-asam amino yang di luar itu adalah asam amino yang bersifat hidrofilik. Kenapa demikian? Ya, Anda tahu tubuh kita manusia itu 80% adalah air. Jadi protein harus menyusun, atau asam amino akan merangkai menjadi protein, menyusun sedemikian rupa sehingga dia masih bisa bertahan pada lingkungan air dari tubuh kita. Tapi pada saat yang bersamaan dia tetap bisa melakukan reaksi-reaksi kimia yang sifatnya tidak memerlukan air atau bersifat hidrofobik. Caranya demikian. Bagaimana? Kita belum tahu. Yang kita ketahui adalah ternyata struktur tersier itu disusun selain lekukannya yang punya arti tertentu dan punya sifat-sifat berbeda tertentu, di sana juga dipergunakan untuk melindungi asam-asam amino yang tidak suka air, sementara yang di luar dipergunakan untuk asam-asam amino yang menyukai air. Kalau begitu berarti dari situ Anda bisa berpikir pada saat asam amino terbentuk, dia sudah dari awal tersusun, yang bagian-bagian yang tidak suka air itu letaknya pasti di dalam, sedangkan asamnya suka pasti di luar. Nah, pengaturan ini siapa? Anda nanti akan belajar mengenai gen yang akan menentukan asam amino yang terbentuk dan harus diletakkan di bagian mana dari struktur tersier protein. Berikutnya, ini adalah pembagian asam amino. Ini asam amino esensial. Maksudnya adalah asam amino tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Sedangkan conditional non esensial ini sebaiknya memang didapatkan dari luar, tapi kalau tidak, tubuh bisa membuat sendiri asam amino. Sedangkan yang ini non esensial, ini ya bisa dibuat oleh tubuh sendiri. Alanin, aspartat, stein, glutamat ini ada di dalam tubuh sendiri. Ini penting sekali, saudara. Semuanya ini untuk keseimbangan tubuh, homeostasis dari tubuh yang normal atau sehat. Berikutnya, kalau tadi kita sudah langsung ke protein ya, dengan itu sekarang kita belajar asam amino itu sebenarnya seperti apa. Ini adalah asam amino. Strukturnya ya seperti ini. Ini struktur R tadi, struktur samping, rantai samping yang nanti akan mengadakan ikatan ionik, ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, kemudian ikatan disulfida dalam struktur tersier dan dalam struktur sekunder.
Sedangkan pada struktur primer tidak perlu ini gugus samping ini. Yang diperlukan hanya gugus NH3 dan gugus karboksil yang nantinya akan membentuk ikatan peptida dan membentuk struktur primer. Jadi stain yang tersier, sekunder, tersier, primer tidak akan terjadi kalau protein itu tidak mempunyai struktur primer. Kemudian kalau Anda suka ini silahkan. Ini untuk menunjukkan bagaimana gugus COH itu bermuatan negatif, sedangkan gugus NH3 ini cenderung bermuatan positif. Aslinya ini NH2, tapi dia menerima hidrogen yang satu ini dari COH yang di sini. Hidrogennya masuk ke sini, ya. Ini adalah gambar yang lain. Nah, sekarang sifat-sifat dari asam amino. Alfa karbon itu dari asam amino itu bersifat siral. Siral itu artinya apa? Jadi asam amino ini C nomor 1-nya itu bersifat siral karena tangannya ya, valensi dekatnya dapat. Setiap tangan itu akan mengikat gugus-gugus yang berbeda dari 22 asam amino kecuali glisin. Untuk glisin R-nya ini hanya hidrogen. Karena sifatnya yang siral, maka asam amino itu akan mempunyai enantiomer, artinya mempunyai isomer yang seperti kalau bayangan di cermin. Ya. Tentu saja karena yang bersifat enantiomer itu 21 asam amino kecuali glisin. Glisin tidak memiliki sifat enantiomer, tidak mempunyai isomer yang bersifat seperti gambaran di cermin ya. Hanya glisin saja. Gambaran di cermin itu ini misalnya seperti tangan kanan dan tangan kiri. Setiap asam amino yang bersifat siral ini itu punya enantiomernya seperti tangan kanan dan tangan kiri Anda. Lalu pH-nya itu bisa 7 kalau dalam kondisi sweeter ion. Yang dimaksud dengan sweeter ion itu seperti ini. Jadi gugus aminonya ini NH3-nya ini bermuatan positif, sedangkan yang di sini COH-nya itu bermuatan negatif karena protonnya ini diberikan di sini. Ya. Dan kemudian strukturnya bagaimana? Strukturnya adalah tetrahedral. Tetrahedral bukan piramid, saudara. Kalau piramid itu dasarnya itu segi 4, sedangkan kalau tetrahedral dasarnya segi 3. Asam amino yang diberikan oleh manusia ini, saudara. Biosintesis asam amino esensial memerlukan lebih beragam enzim dan energi dibandingkan dengan biosintesis asam amino non esensial. Nah, ini yang menyebabkan kita perlu nutrisi agar memperoleh asam amino yang esensial. Pertama itu, lalu yang kedua, enzim-enzim di tubuh kita itu sudah sedemikian. Jadi manusia itu lebih modern dibandingkan ya binatang-binatang sudah ada. Mereka ada duluan sebelum kita. Jadi enzim-enzim kita yang dipergunakan untuk membentuk asam-asam amino ini tidak ada. Kalau ada perlu energi yang sangat besar. Karena itu dianjurkan daripada besar, maka ini lebih baik didapatkan dari isi. Kecuali kalau asam-asam amino yang memang kita tidak punya enzim untuk itu. Jadi esensialnya benar-benar esensial. Ya. Itu kita harus dapat dari asupan. Sedangkan yang non esensial yang di sebelah.
Selanjutnya, asam amino melalui aliran darah menuju hepar melalui vena porta. Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, asam amino itu akan dibawa kemana? Nah, masuk ke aliran diserap oleh usus kita. Ini usus. Di sini ada fili-fili. Nah, fili-fili ini itu pembuluh darahnya seperti ini. Asam amino akan masuk ke yang biru ini. Yang biru ini adalah vena. Nanti dari sini dia akan dikeluarkan dan diambil oleh vena mesenterika, masuk ke vena mesenterika. Dari vena mesenterika dia akan masuk ke vena porta, dari vena porta ke hepar. Jadi semua makanan yang masuk ke usus itu selalu lewat mesenterika, habis itu selalu lewat vena porta, habis itu langsung ke hepar. Dari hepar nanti itu akan dibersihkan dan dimetabolisme. Ini adalah hepatic portal system. Jadi asam amino kita tuh bisa masuk, maaf, bukan di sini asam aminonya ya. Di ini kan kolon, asam aminonya itu diabsorb, dicerna di usus halus di sini, di julung dan ilium. Nah, tadi di sini masuk ke fili-fili usus tadi, kemudian ini ada mesenterika, mesenterika superior, dari mesenterika superior itu masuk ke vena porta, kemudian ya sudah, kalau di hepar asam amino itu akan dimetabolisme sekaligus juga mengalami detoksikasi. Maksud saya, kalau asam amino yang kita serap itu bersama dengan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan maka di sana dia akan didetoksifikasi. Jadi benar-benar kita menerima sumber makanan protein atau asam amino yang bebas dari toksin dan senyawa-senyawa mikroorganisme yang lain. Nah, yang masuk ke sini ini bukan protein, saudara. Yang masuk ke hepar sudah ada dalam bentuk monomer, yaitu asam amino. Kemudian transport asam amino dari saluran cerna tadi ya menuju aliran darah itu melalui apa? Ini transport sistemnya. Untuk netral asam amino, jadi asam amino tadi yang ada gambar 20 tadi itu sudah ada bagiannya. Netral asam amino itu yang bagaimana? Netral asam amino yang muatannya netral, jadi tidak asam dan tidak basa. Itu contohnya ini. Yang maksud saya netral asam, transportasi untuk asam amino yang bersifat netral itu jadi asam aminonya ini. Kemudian ada asam amino yang ditransportasi melalui asam amino ini, asam amino di basic acid, yaitu lisin, arginin, amidin. Kemudian di carboxylic acid itu juga ada transport asam aminonya sendiri, yaitu glutamat dan aspartat asam aminonya. Sedangkan glisin dan amino acid itu sistem transportnya ada sendiri. Glisin dan amino acid itu nanti ini glisin, prolin, hidroksi, prolin. Jadi ini asam aminonya, ini transport sistemnya. Saya tidak menyebutkan nama yang khususnya, nama transport sistemnya, tapi ini ada asam amino tidak mengalir begitu saja di dalam pembuluh darah, tapi ada sistem transportnya, dan sistem transportnya itu ada 4 sesuai dengan jenis asam aminonya. Jadi asam amino netral, asam amino di basic, asam amino di carboxylic, jenis glisin atau amino acid. Nah, kelainan-kelainannya kalau transportasinya itu tidak dilaksanakan dengan baik untuk netral asam amino, misalnya ini penyakitnya adalah heart disease semuanya. Sedangkan untuk di basic asam amino yang di sini adalah lisin, arginin, ornithin, dan sistin, itu akan terjadi kelainan sistinuria atau di basic aciduria. Jadi di urinnya itu ada asam-asam amino ini banyak sekali. Kemudian begitu juga kalau gangguan ada
transportasi dari glutamat dan aspartat, maka di sini ada dikarboksilik asiduria. Sedangkan kalau gangguan pada asam amino glisin, prolin, hidroksiprolin, yaitu golongan glisin dan amino acid, maka namanya kelainannya itu adalah Gosep sindrom atau glisinuria. Di glisinnya banyak sekali di urinnya. Berikutnya ini secara singkat bagaimana asam amino itu ditransportasi. Jadi di protein asam amino vena usus, vena mesenterica, vena porta masuk ke hepatosit. Kemudian di sini ada nanti siklus Krebs, siklus urea, gluconeogenesis. Kemudian nanti akan disebarkan ke, setelah itu hasilnya akan disebarkan ke otot dan otak. Saudara, selanjutnya ini apa? Ini adalah transport asam amino antar organ. Transport asam amino antar organ. Jadi kita kan sudah tahu ya, dari saluran cerna, kemudian masuk ke villi. Ini ceritanya di sini dari villi masuk ke vena mesenterica. Di sini bisa vena mesenterica. Kemudian dari vena mesenterica masuk ke vena porta. Ini menuju vena porta masuk ke hepat. Portal circulation. Nah, dari asam amino yang diserap dari makanan kita itu 20% itu adalah branched chain amino acid. Branched chain amino acid itu ini valin, leucin, dan isoleucin. Branched chain amino acid BCAA. Ini valin, leucin, dan isoleucin. Masuk ke liver. Kemudian dari liver 60% dari BCAA itu tadi itu akan dialirkan ke aliran sistemik untuk dikirim ke otot. Karena otot penting, karena memang disimpan. Otot itu selain untuk bergerak, otot adalah tempat untuk menyimpan asam amino. Jadi kalau hepar digunakan untuk menyimpan glikogen, tempat penyimpanan asam amino atau protein itu adalah otot. Kemudian kalau sudah otot, di otot tuh, otot ini peran lainnya apa? Ternyata otot ini juga akan mengirim asam amino alanin. Jadi karena proses-proses tertentu di sini, otot ini akan mengirim alanin menuju ke hepat. Nanti akan ada ceritanya. Untuk apa alanin menuju ke hepat? Kemudian otot ini juga mengirim asam amino valin untuk otak. Kemudian otot juga mengirim glutamin untuk ke ginjal dan untuk ke saluran cerna. Saluran cerna di sini bukan di dalam lumennya ya. Kalau di dalam lumennya ya makanan yang kita diet kita sehari-hari itu masuk ke lumen. Tapi glutamin yang dari otot di sini itu masuknya ke pembuluh darah yang ada di saluran cerna. Pembuluh darahnya yang di dinding-dinding saluran cerna. Dia kan juga memerlukan energi untuk kerja ya. Nah, vitamin itu masuk ke sini. Ini juga dengan fungsi-fungsi khusus. Yang ke ginjal ini vitamin itu dipergunakan untuk keseimbangan asam basa. Begitu juga dengan yang di saluran dinding saluran cerna. Kemudian di sini ginjal
itu dengan proses tertentu untuk kebutuhan tertentu, dia juga akan mengirim alaninnya ke liver. Nanti di sini alanin ini di liver akan digunakan untuk apa nanti berikutnya. Tapi ini yang ingin saya jelaskan di sini itu adalah slide ini menjelaskan bahwa di dalam saluran sistemik kita, asam amino itu saling bertukar antara organ satu dengan organ lain. Dan Anda lihat, yang bisa bertukar itu tidak semua asam amino. Hanya asam-asam amino tertentu. Asam amino tertentu itu adalah valin, glutamin, alanin. Sedangkan yang lain-lain itu dari sini saluran cerna masuk ke hepatit. Ya, kemudian di sana disimpan digunakan sebagai energi. Tapi tukar menukar asam amino ini saja. Jadi pada saat pertukaran antar organ dari asam amino setelah makan itu hanya asam amino saja, alamin, kemudian glutamin dan valin saja yang boleh beredar. Ya. Berikutnya, nah ini bagaimana pertukaran asam amino antar organ setelah absorpsi pada saat kita makan. Kalau yang tadi yang beredar hanya setelah makan, itu yang beredar adalah valin, glutamin, alanin saja. Tapi beberapa saat setelah kita makan itu ternyata serin itu juga dikirimkan oleh ginjal menuju liver. Ini untuk keperluan tertentu juga. Jadi di sini ada satu lagi ya yang boleh beredar di dalam untuk pertukaran asam amino antar organ, yaitu asam amino valin, glutamin, alanin, dan serin. Asam amino yang lain, asam amino lain disimpan di dalam organ-organ itu untuk menyusun organ itu sendiri. Otot misalnya, ototnya kan terdiri dari protein. Nah, protein yang menyusun otot terdiri dari asam-asam amino. Asam-asam amino yang apa saja? Ya, terdiri dari 22 asam amino itu. Jadi hanya 22 asam amino itu bagaimana susunannya, kemudian bagaimana double heliknya dibentuk, bagaimana trisilnya dibentuk, akan menghasilkan organ seperti otak, otot, saluran cerna, ginjal, dan sebagainya. Yang fungsinya berbeda, bentuknya juga berbeda. Dan itu semuanya hanya terbentuk dari 22 asam amino. Tapi begitu mereka dikombinasikan, hasilnya adalah organ-organ yang istimewa ini yang bekerja dengan sistem yang sangat pelik, yang menyebabkan kita bisa berdiri, bisa duduk di sini ya. Selanjutnya, nah ini yang cerita tentang alanin tadi. Bagaimana, mengapa alan otot itu memberikan alaninnya ke liver. Di sini kita mulai dari otot. Jadi otot itu di sana kalau kita itu melakukan pekerjaan, maka otot ini akan melakukan reaksi yang namanya reaksi glikolisis untuk menghasilkan energi. Reaksi glikolisis ini ya, itu bahan utamanya adalah glukosa. Reaksi glikolisis dari satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 ATP. Hasil akhir dari glikolisis itu adalah pirufat. Seperti ya,
ini pirufat. Hasil akhir dari glikolisis adalah pirufat. Reaksi glikolisis itu bahan dasarnya adalah glukosa. Reaksinya ini terjadi di otot. Hasil akhir dari pirufat itu tidak berhenti sampai pirufat ini saja, saudara. Sebentar. Hasil akhirnya bukan berhenti sampai pirufat saja. Nanti pirufat ini akan menerima gugus NH2. Masih ingat? Gugus NH2 itu di dalam makromolekul, di dalam diet kita, itu hanya dipunyai oleh asam amino. Gugus NH2 ini dari mana? Ya dari asam amino yang ada di otot-otot sekitar ini. Otot kan terbentuk dari protein. Protein terdiri dari asam amino. Asam amino mengandung NH2. NH2 ini dari asam amino itu. Pirufat dari glikolisis, dari hasil akhir glikolisis itu akan menerima NH2 ini. Nanti akan saya ceritakan bagaimana NH2 ini bisa lepas. Akan menerima NH2 ini, diterima oleh pirufat. Pirufat yang menerima NH2 ini itu akan menjadi alanin. Alanin itu adalah salah satu golongan asam amino. Alanin ini akan masuk ke aliran sistemik dan di sana akan dikirim ke hepar. Slide yang tadi, slide sebelumnya ya, itu kan ada gambar otot, kemudian ada alanin panah menuju hepar. Ini alaninnya itu terjadi di otot ini. Setelah sampai di hepar, alanin ini diapakan oleh hepar? Ternyata alanin ini nanti NH2-nya itu akan dilepas. Kalau NH2-nya dilepas, maka alanin itu akan kembali jadi pirufat. Ya? Karena tadi di otot kan pirufat mengikat NH2 jadi alanin. Setelah sampai di hepar, alanin ini melepas NH2-nya. Nah, dia kembali menjadi pirufat. Sekarang piruvatnya diangkat dulu. Kita belajar NH2-nya ini. NH2-nya ini kemana? Nah, NH2-nya ini akan masuk ke siklus Krebs. Ini namanya siklus, bukan siklus Krebs, maksud saya siklus urea. Nah, siklus urea ini akan membentuk NH2 ini menjadi urea. Urea yang dari hepar itu akan dikeluarkan lagi ke aliran sistemik sampailah dia ke ginjal. Ginjal dia akan dikeluarkan melalui urin. Seperti Anda lihat ya, membentuknya di hepar tapi keluarnya di urin. Berikutnya ya, pirufat tadi bagaimana? Nah, pirufat ini tadi akan masuk ke reaksi yang namanya gluconeogenesis. Nanti Anda akan belajar gluconeogenesis. Dia akan dibentuk menjadi glukosa lagi. Nah, glukosa oleh hepar dilepas ke aliran sistemik menuju ke otot lagi. Ya, jadi rupanya alanin yang dikirim oleh otot ke hepar itu adalah glukosa yang sudah diuraikan menghasilkan energi untuk kita bekerja, karena hasil akhirnya pirufat tidak dibuang percuma seperti itu saja. Dia akan menerima NH3, NH2 dari asam amino yang ada di otot ini. Dia akan menghasilkan alanin dikirim ke hepar. Di hepar alanin akan dirubah lagi menjadi pirufat dan dirubah lagi menjadi glukosa. Sedangkan NH3-nya, NH2 yang tadi diterima dari asam amino, dia akan dibuang menuju ke
dibuang melalui siklus urea, reaksi siklus urea, untuk kemudian ureanya dibuang melalui. Sekarang secara singkat lagi, saudara, dan tolong diingat ya. NH2 ini dari mana? Tadi saya katakan NH2 ini dari asam amino yang ada di otot. Kenapa asam amino itu melepaskan NH2-nya? Iya, asam amino melepaskan NH2-nya kalau asam amino itu akan dipergunakan sebagai energi. Jadi asam amino itu bisa digunakan sebagai energi melalui reaksi gluconeogenesis, tapi syaratnya NH2-nya itu harus dilepas dulu. Sedangkan sisanya kerangka karbon asam aminonya itu nanti akan masuk ke siklus Krebs. NH2 ini tidak boleh tidak boleh lepas di saluran STP karena ini beracun sekali, saudara. Tapi tidak masalah, tubuh kita mempunyai sistem untuk bisa segera menangkap NH2 yang merupakan buangan dari kerangka asam amino karbon tadi, kerangka karbon asam amino tadi. Caranya apa? Caranya dengan diikatkan ke piruvat. Ada piruvat ini kan sebetulnya juga hasil akhir dari reaksi glikolisis yang menggunakan glukosa. Jadi dia diikatkan begitu menjadi alamin. Kalau sudah menjadi alamin, maka NH2-nya kan sudah tidak beracun lagi. Asam amino alanin ini bebas dialirkan ke pembuluh darah, nah nanti disampaikan ke hepar. Di hepar NH2 dari sisa metabolisme asam amino tadi dibuang dalam bentuk urea. NH3 kalau sudah NH3 atau NH2 kalau sudah dalam bentuk urea itu aman beredar di seluruh tubuh. Kemudian piruvatnya tadi dikembalikan lagi menjadi glukosa, demikian seterusnya. Itu sangat efisien sekali ya. Baik, selanjutnya ini ceritanya ya, nanti Anda baca sendiri. Ini cerita yang saya jelaskan tadi, jadi kalau Anda tidak mendengar saya tadi, Anda bisa membaca ini. Begitu juga dengan ini, itu oleh karena itu glukosa alanin yang saya ceritakan tadi itu memberikan penghubung, merupakan penghubung antara karbohidrat dan metabolisme asam amino, akan menjadikan penghubung antara metabolisme karbohidrat dan metabolisme asam amino. Jadi singkat tadi ya, kalau asam amino mau dimetabolisme maka NH2-nya harus dilepas supaya kerangka karbon asam amino sisanya bisa masuk siklus Krebs. Tapi karena NH3 ini berbahaya kalau dibiarkan bebas dalam darah, maka dia diikat oleh piruvat. Nah, piruvat itu merupakan metabolisme dari karbohidrat. Glukosa akan merupakan monomer. Ya, berikutnya ini siklus glukosa alanin. Kalau Anda suka yang tadi, gambar yang tadi boleh. Tapi kalau Anda suka ini silakan. Pembentukan energi dari asam amino secara singkat ya, secara singkat, tapi ini secara singkat. Saudara, ini sebetulnya pembentukan energi secara singkat dari protein, polisakarida, karbohidrat, dan lemak. Tapi sekarang kita akan bicara tentang metabolisme dari protein. Nah, ini tadi protein. Protein nanti akan dicerna di dalam usus. Dia akan dicerna menjadi asam amino di dalam usus. Asam amino nanti akan diabsorpsi. Saya ulangi lagi ya, diabsorpsi oleh villi, kemudian masuk ke vena mesenterica. Masuknya ke vena mesenterica melalui pembuluh darah. Vena itu ada 4 jenis transporternya tergantung jenis asam aminonya, apakah netral, apakah di basik, apakah di acid, atau jenis asam amino dan imino, 4 jenis. Nah, masuklah dia ke
hepar. Jadi masuk di hepar, maka tergantung kalau asam amino itu akan dijadikan energi, maka dia harus dirubah menjadi dulu menjadi astil CoA. Kalau dia dirubah menjadi astil CoA, maka dia bisa masuk siklus Krebs untuk dihasilkan energi. Sebelum dia menjadi astil CoA, seperti yang saya bacakan tadi, pertama-tama NH2 dari asam amino itu harus dilepas dulu. Kalau NH2, karena NH2 ini racun bagi tubuh kita, maka NH2 itu harus punya aseptor, harus punya yang menangkap. Kalau di otot kita yang menangkap, contohnya tadi saya berikan tadi adalah pirufat. Tapi nanti di tempat lain ada yang akan menerima NH2 ini. Selain dari pirufat ada lagi. Nanti dia akan membawa ke hepar untuk masuk ke siklus urea untuk menjadi urea. Nah, itu cerita tentang NH2-nya yang dilepas. Nah, sekarang asam amino yang sudah kehilangan NH2 tadi disebut sebagai kerangka karbon asam amino. Kerangka karbon asam amino itu yang nantinya akan dirubah menjadi astil CoA. Saudara, semua protein, karbohidrat, dan lemak, kalau dia mau masuk ke ini, citric acid, itu harus dirubah dulu menjadi astil CoA. Begitu juga dengan asam amino. Tapi nanti slide-slide berikutnya akan ada keistimewaan tertentu dari asam amino dibandingkan dengan lemak dan karbohidrat. Oke, kita pelajari lagi. Sini di sebelah ini keistimewaannya, asam amino masuk siklus Krebs melalui lebih dari satu pintu masuk, tidak cuma dari pintu masuk astil CoA. Ya, nah ini yang saya maksud. Anda lihat di sini ada 22 macam asam amino. Yang masuk melalui astil CoA itu asam amino apa saja? Isoleusin, kemudian ini ada glisin, threonine, cysteine, serine, dan tryptophan. Kalau ini yang atas ini masuk pirufat dulu jadi astil CoA. Kalau isoleusin langsung dia jadi astil CoA dulu dengan mekanisme tertentu. Ya. Kemudian leusin, lisin, dan ini masuk lewat asetat. Selanjutnya arginin, prolin lewat glutamat dulu. Ini asam amino juga. Nah, setelah jadi asam amino glutamat, baru dia masuk alfa ketoglutarate. Sedangkan isoleusin, valin masuk melalui seksual CoA. Tirosin, fenilalanin, fumarat, asparaginase. Jadi Anda lihat isoleusin, asam amino isoleusin. Asam amino isoleusin itu salah satu dari asam amino BCAA ya. Apa tadi asam amino BCAA? Itu asam amino yang penting bagi nutrisi kita. Itu valin, leusin, dan isoleusin. Kita lihat, isoleusin bisa masuk melalui astil CoA. Di sini dia juga bisa masuk melalui suksinil CoA. Nah, dia bisa masuk dari dua pintu itu. Sedangkan kalau leusin dia bisa masuk di sini melalui astoacetat. Ada lagi kan di leusin yang lain tidak ada ya. Oke. Jadi hanya isoleusin saja yang ada lebih dari satu. Triptofan itu juga lebih dari satu, saudara. Di sini pirufat, di sini juga ada triptofan lagi melalui astoacetat. Hanya dua saja. Demikian juga dengan tirosin. Coba kalau tirosin, ini tirosin, nah, tirosin juga melalui fumarat, juga melalui astoacetat. Kalau Anda bertanya, yang masuk melalui pintu-pintu lain selain astil asetat, apakah dia juga
juga wajib melepaskannya? Ya, pokoknya kalau mau masuk ke siklus Krebs dari pintu manapun tetap yang namanya amoniumnya NH2-nya itu harus dilepas dulu. Baru kemudian dia bisa berubah menjadi uh, molekul yang nantinya bisa masuk ke siklus. Ini adalah contoh reaksi perubahan kerangka karbon asam amino menjadi senyawa amfibik. Ini contoh asparagin. Enzimnya asparaginase menjadi L-aspartat. Kemudian ini enzim transaminase menjadi usaloastat. Masih ingat usaloastat? Usaloastat ini adalah salah satu dari Krebs cycle, komponen dari Krebs cycle. Ini usaloastat. Ya. Kemudian yang di bawah glutamin, glutaminase menjadi L-glutamat, transaminase alfa ketogglutarat. Ini alfa ketogglutarat. Di mana alfa ketogglutarat? Saya kembalikan lagi ya. Nah, ini alfa ketogglutarat. Demikian seterusnya. Sedangkan yang ini adalah sistein, dia dirubah menjadi pirufat supaya dia bisa masuk ke Krebs cycle. Mana pirufat? Nah, di sini. Ini contoh reaksi. Ini tadi kan ada sistein. Bagaimana sistein bisa menjadi pirufat? Ini ceritanya. Sistein dirubah menjadi pirufat. Setelah jadi pirufat, silakan masuk ke Krebs untuk dijadikan energi. Kemudian ini struktur amino acid tadi yang kerangka karbon asam amino itu yang seperti apa? Ini kan asam amino, ya. Ini gugus amino. Nah, kalau gugus amino ini dilepas, maka sisanya ini itu disebut sebagai kerangka asam amino atau amino acid skeletal carbon skeleton of amino acid. Ini nanti yang akan masuk ke Krebs cycle atau reaksi apapun. Sementara ininya harus dibuang. NH3 ini nanti di dalam sistemik menjadi NH4, amat berbahaya bagi jaringan tubuh jika dibiarkan terdapat dalam sistem sirkulasi. Ini bisa diatasi dengan siklus urea. Masuk ke siklus urea itu kan dia harus lewat hepar dulu. Nah, kalau pelepasannya itu ada di jaringan otot, jaringan otak, jaringan ini, dia tidak boleh bebas begitu saja. Dia harus ada penerimanya, harus ada apa yang menerima. Jadi dia harus mengikat sesuatu supaya dia tidak toksik lagi. Nah, yang saya contohkan tadi, kalau dia itu lepasnya di otot, maka yang menerima adalah pirufat. Begitu juga di tempat lain. Kalau memang glikolisis kan ceritanya tidak hanya di otot saja, pokoknya semua yang memerlukan ATP melalui glikolisis, maka dia akan menghasilkan pirufat. Nah, pada saat itu pirufat ini bisa dipergunakan untuk menerima energi, untuk menjadi alanin, dan alanin nanti dikirim ke sana, kemana? Kirim alanin ke ini, ke hepar untuk dirubah lagi. Sedangkan yang di sini akan dihasilkan lagi di hepar sebagai urea. Berikutnya ini transport amonia. Jadi tadi yang protein asam amino, kalau dia mau di metabolisme, terus aminonya itu dilepas, maka dia tidak boleh ada di dalam secara ini, tidak boleh ada di dalam aliran sistemik. Bagaimana amonia dari
seluruh tubuh ini ya, otak, dari otot, dari usus, dari liang, dari sebagainya itu eh, bisa aman sampai ke hepar. Nah, ini disebut sebagai transport amonia. Jadi ini terjadinya di mana-mana. Kalau tadi contohnya cuma di otot saja, tapi reaksinya sama ya seperti itu. Jadi di sini asam alfa amino acid. Jadi misalnya eh, apa ginjal, otot ginjalnya ya, bukan ginjal fungsi sebagai ekstraksi, tapi ginjalnya sendiri. Dia untuk melakukan semua itu kan juga memerlukan energi. Nah, salah satu energi yang diperlukan, yang dipergunakan, ya salah satunya ya proses glikolisis untuk glukosa, dan Krebs cycle juga ada di sel ginjal situ. Kalau dia menggunakan asam amino untuk menambah energi itu, maka di sini ini asam aminonya ada di sana. Dia mau menggunakan asam amino sebagai energi. Di sini ada alfa ketobutarat. Alfa ketobutarat masih ingat? Salah satu dari Krebs cycle, ya. Tapi selain di Krebs cycle juga ada di luar Krebs cycle. Nah, ini apa namanya? Asam amino ini yang mau di apa namanya, yang akan diuraikan menjadi energi, dia kan harus melepas glukosa aminonya. Nah, glukosa aminonya itu akan diterima oleh asam alfa ketobutarat. Ya, reaksinya disebut sebagai transpirasi. Asam alfa amino yang melepaskan gugus aminonya, dia akan menjadi alfa keto acid. Ini nama canggihnya dari rantai karbon asam amino atau kerangka karbon asam amino. Jadi kerangka karbon asam amino itu nama canggihnya atau nama kimianya itu adalah alfa keto acid, atau dengan kata lain alfa keto acid itu adalah asam amino yang sudah kehilangan gugus amino, maka dia disebut sebagai alfa keto acid. Ada berapa macam alfa keto acid? Ya ada 20 macam, karena ada 20 macam asam amino. Kalau ya kan asam aminonya macam-macam ya. Nah, alfa keto acid itu nama umum dari asam amino yang kehilangan gugus amino. Asam alfa keto acidnya atau kerangka karbon asam amino ini kemana? Masuk Krebs cycle jadi energi. Nah, masalahnya adalah NH2-nya dikemanakan? NH2-nya itu ditangkap oleh alfa ketobutarat. Alfa ketobutarat yang menerima NH2 dari asam amino itu disebut menjadi L-glutamat. Nah, glutamat ini nanti akan beredar di seluruh tubuh. Yang dari otak, yang dari ini, dia akan beredar ke seluruh. Nah, glutamat ya. Nanti sebetulnya glutamat ini nanti tidak glutamat saja, ini sebetulnya masih bisa menerima satu lagi NH3, NH2. Nah, dia akan menjadi glutamat. Itu glutamat atau glutamin ini dia akan beredar seluruh tubuh. Nah, kemudian di hepar dia akan mengalami oksidatif deaminasi. Di hepar dia akan mengeluarkan NH3-nya ini akan dilepas. Kalau NH3-nya akan dilepas, maka kalau ini glutamin, dia akan menjadi glutamat. Nah, kemudian glutamat akan menjadi alfa ketobutarat. Di NH3 ini masuk Krebs cycle, dirubah menjadi urea di hepar. Kalau sudah jadi urea, dikirim lagi lewat aliran sistemik ke ginjal untuk dikeluarkan sebagai urea yang menyebabkan urin kita kesim. Jadi ini perjalanan gugus amonia dari mana? Bukan Anda dicontohkannya dari
otot, tapi sebetulnya itu dari seluruh tubuh, di mana organ itu memerlukan asam amino untuk dijadikan energi. Kemudian bagaimana siklus urea? Siklus urea ini ada dua, saudara. Bukan ada dua, siklus urea hanya satu, terjadinya hanya di hepar. Nah, di sel hepar itu siklus urea ini menempati dua hal, yaitu pertama di mitokondria, kemudian di aliran ini di sitoplasma. Jadi organel mitokondria ini di sitoplasma. Nah, di mitokondria apa yang terjadi? Di mitokondria ini CO2, ini H2O. Dia akan menjadi bikarbonat. Di dalam tubuh CO2 itu sumbernya bukan dari udara, tapi dari sisa metabolisme yang dihasilkan oleh sel. Sel seluruh tubuh, sisa metabolisme itu menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu, kelebihan CO2-nya memang tidak berguna, tapi tidak punya CO2 ya kita tidak bisa hidup. CO2 yang berlebih yang tidak ada gunanya itu akan dikirim lagi ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ya, kita bernafas oksigen tapi mengeluarkan CO2. Tapi sebagian dari CO2 itu di dalam tubuh kita akan bereaksi dengan H2O menghasilkan bikarbonat. Bikarbonat ini ceritanya di sel liver ya, karena urea ada di sel liver. Bikarbonat yang ada di mitokondria sel liver ini nanti yang akan bereaksi dengan NH4. NH4 ini apa? NH4 itu ya tadi NH2 dari asam amino yang kalau dibiarkan berkeliaran di dalam sel tanpa ada pembawanya berbahaya itu tadi. Ini akan dibawa, terserah. Kalau tadi contohnya yang membawa glutamin ya, ada yang membawa glutamat, terus ada yang membawa alamin. Kalau yang membawa glutamin ya, glutamin menyerahkan NH2 untuk bereaksi dengan bikarbonat, glutaminnya sendiri nanti akan menjadi glutamat. Ya, nanti glutamat menyerahkan NH2-nya lagi, glutamat kehilangan NH2, dia akan menjadi alfa ketoglutarate, reaksi yang sebelumnya tadi. Sedangkan kalau alamin, insya Allah Anda harusnya lebih bisa masih ingat ya, alamin menyerahkan NH2-nya, maka dia akan kembali lagi menjadi pirufat. Pirufat nanti akan jadikan glukosa. Nah, jadi NH2 ini ada dua dari asam amino tadi, bereaksi dengan bikarbonat, nanti dia akan menjadi karbamil fosfat. Nah, ini reaksinya ini memerlukan reaksi karbamil fosfat sintetase 1. Tolong saudara ini diingat ya, karbamil fosfat sintetase 1, karena nanti ini akan ada karbamil fosfat sintetase 2 pada kuliah tentang asam nuklear. Karbamil fosfat sintetase 2 sudah akan menghasilkan karbamil fosfat, tapi ini dalam usaha untuk membentuk purin. Sekarang kita siklus urea. Nah, kalau siklus urea, karbamil fosfat sintetasenya itu yang tipe 1. Ini hasilnya adalah karbamil fosfat, hasil reaksi dari bikarbonat dan NH4. Nah, kemudian karbamil fosfat ini akan bereaksi dengan ornitin. Enzimnya nomor 2 ini. Hasilnya adalah sitrulin. Nah, sitrulin yang sudah terbentuk di dalam mitokondria itu akan keluar ke sitoplasma. Nah, di sini dia sitrulin akan mengalami serangkaian reaksi. Kita lihat sini rangkaian reaksinya ya. Akhirnya dia menggunakan enzim arginase. Terakhir dia akan menjadi urea. Di sini sitrulin, aspartat, masih ingat aspartat ini juga asam amino.
Asam amino yang bersifat asam karena dia punya dua gugus COH. Kemudian dia menjadi argininusinat, kemudian dia menjadi fumarat. Fumarat ini salah satu dari bagian komponen siklus Krebs. Jadi siklus Krebs atau siklus TCA itu bisa gabung dengan siklus urea melalui fumarat ini. Ini salah satu komponen dari siklus Krebs. Nah, kemudian fumarat ini akan menjadi arginin. Masih ingat, arginin ini juga asam amino. Setelah itu dari arginin baru dia menjadi urea. Setelah dia jadi urea, kemudian sebagian ini arginin ini sebagian yang urea tadi sudah dilepas ya, dia akan menjadi ornitin lagi. Nah, ornitin ini akan kembali masuk ke mitokondria untuk nanti bereaksi dengan karbonil fosfat. Saudara, Anda lihat di sini NH3 yang warnanya kuning ini adalah NH4 yang berasal dari buangan gugus amonia dari asam amino yang akan dijadikan energi. Ini sama pembuatnya diberi warna kuning. Ini warna kuning. Jadi kita bisa mendeteksi terus ini warna kuning. Jadi ini yang NH3 buangan tadi. Ini warna kuning di sini. Kemudian ada warna kuning di sini. NH2-nya. Kemudian masuk lagi ada warna kuning di sini. Kemudian warna kuning di sini dibuang dalam bentuk molekul urea, sedangkan molekul sisanya dari arginin itu akan menjadi ornitin. Nah, ornitin akan masuk kembali. Jadi jelas reaksi ini ya menggambarkan bagaimana gugus amonium yang amonia, gugus amonia, gugus NH2, NH4 atau apapun lah istilahnya yang merupakan gugus dari protein tadi yang berbahaya itu dirubah menjadi urea di dalam siklus urea. Nanti akan dialirkan lagi ke aliran darah, ginjal dibuang. Kemudian yang berikutnya adalah biosintesis asam amino. Ini artinya pembentukan asam amino. Di asam-asam amino yang non esensial ada sebagian yang bisa tubuh kita bisa membuatnya. Manusia dapat menghasilkan 12 asam amino. Kemudian bahan dasarnya adalah senyawa amfibolik dan asam amino lain. Senyawa amfibolik ini adalah senyawa yang dari siklus Krebs. Sumber senyawa amfibolik adalah alfa ketemu. Kemudian di sini oksaloasetat. Maaf ya. Ini panahnya mestinya tidak di sini. Sebentar ya saudara, saya pindahkan panahnya dulu. Alfa ketoglutarate itu nanti bisa menghasilkan glutamin, glutamat, glutamin, prolin, dan hidroksiprolin. Kemudian oksaloasetat menjadi aspartat dan asparagin, sedangkan 3 fosfogliserat menjadi serin dan glisin, sedangkan asam amino esensial lain bisa dirubah menjadi sistein, tirosin, dan hidroksilisin di dalam tubuh kita. Ini senyawa amfibolik. Jadi secara umum gambarannya
seperti ini, saudara. Pirufat. Di pirufat hasil akhir dari glikolisis, ya, bisa berubah menjadi oksaloasetat. Nanti dari oksaloasetat ini dia akan berubah menjadi fosfoenol pirufat, lalu bisa jadi glukosa. Kemudian sekarang kita topiknya ke metabolisme protein asam amino. Jadi di sini oksaloasetat ini bisa berubah menjadi aspartat, dan dari aspartat bisa berubah menjadi asam amino dan urin dan pirimidin, asam sakti. Kemudian di sini pirufat, asetil CoA, sitrat bisa menjadi asam lemak dan sterol. Itu juga alfa-ketolutarat bisa menjadi asam amino glutamat, kemudian bisa berubah menjadi asam amino yang lain, dan dari asam amino yang lain bisa berubah menjadi urin. Kemudian suksinil CoA bisa menjadi porfirin, pin, dan glurfurin. Ini secara singkat bahwa senyawa amfibolik ini bisa dipergunakan untuk membentuk senyawa-senyawa yang lain. Tetapi kita tadi kan bisa membentuk senyawa-senyawa yang hubungannya dengan metabolisme protein, ya. Ini contohnya aspartat dan glutamat. Lanjutkan ini. Tadi senyawa amfibolik itu ada 3 fosfogliserat. Nah, slide ini mau menyatakan bahwa 3 fosfogliserat itu berasal dari mana? Karena di dalam kita tidak ada 3 fosfogliserat, ya. Jadi ini saya ambilkan untuk bisa tahu dari mana asalnya 3 fosfogliserat. Ini diawali dari sebelah kiri dulu, saudara. Glukosa, fruktosa, jadi fruktosa monosakarida, ya. Kemudian dari 1,3 fosfogliserat, kemudian 3 fosfogliserat dari sini. Nah, 3 fosfogliserat ini untuk apa? 3 fosfogliserat ini ternyata merupakan prekursor dari pirufat. Jadi Anda tahu pirufat salah satunya juga bisa berasal dari glikolisis. Nah, kalau seumpamanya glikolisis itu tidak terjadi, kemudian energi kita menggunakan protein sebagai energi, maka gugus amino yang berbahaya itu yang mengikat siapa, yang membawa siapa, piruvatnya dari mana. Nah, piruvatnya itu tidak selalu berasal dari proses glikosisnya, berasal dari sini. Maaf, juga berasal dari ini. Sebentar, maaf, enggak. Ini juga merupakan reaksi glikolisis ini sebenarnya, saudara. Ya, ini reaksi glikolisis, maaf ya. Jadi ini asal senyawa 3 fosfogliserat itu berasal dari mana? Ternyata ini adalah senyawa dari alur glikolisis. Jadi glukosa menjadi pirufat. Nah, pirufat ini nanti dalam salah satu reaksinya itu akan menghasilkan 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini yang nantinya akan bisa dirubah menjadi apa? Jadi asam amino. Nah, pirufat ini selain dari ini bisa, saudara, dari senyawa-senyawa selain. Jadi maksudnya gini loh, kalau seandainya pada orang yang ini tadi dari glikolisis, benar ya, seorang
diabetes itu jelas glukosanya tidak masuk ke dalam sel. Karena dia tidak masuk di dalam sel, otomatis glikolisis itu tidak terbentuk. Nah, kalau glikolisis tidak terbentuk, nah, pirufat yang mau menangkap ini, yang mau menangkap apa namanya, yang mau menangkap amino, gugus amino dari asam amino yang mau dijadikan energi, itu siapa? Nah, piruvatnya ini bisa berasal dari reaksi yang lain, bukan dari glikolisis. Atau yang menangkap ya bukan piruvat, tapi senyawa lain. Asal gugus amino itu tidak bebas di dalam tubuh. Ya. Tapi ini adalah glikolisis. Ya. Dan ini piruvat dari glikolisis. Jadi 3-fosfoglisrat itu adalah salah satu amfibolik dari alur glikolisis. Berikutnya, 3-fosfoglisrat bisa dirubah menjadi serin. Nah, bisa dijelaskan panjang-panjang ya, dibaca sendiri, di akhirnya jadi serin. Kemudian serin juga bisa berubah menjadi glisin, dan glisin bisa berubah menjadi serin. Ini ceritanya. Yang perlu Anda pelajari adalah tetrahidrofolat. Besok kita tentang metabolisme vitamin. Tetrahidrofolat B9 dia diperlukan untuk reaksi ini koenzim dari reaksi pembentukan serin menjadi glisin atau glisin menjadi serin. Kemudian pembentukan tirosin dan fenilalanin. Ini reaksinya. Ini fenilalanin asam amino esensial menjadi tirosin. Di sini dia memerlukan tetrahidrobiopterin, vitamin B7. Kemudian memerlukan NADPH. Nanti kalau Anda belajar tentang metabolisme karbohidrat, Anda akan tahu bahwa NADPH ini dihasilkan oleh HM-pisan. HM-pisan itu adalah alur reaksi yang berhubungan dengan glikolisis. Dia menghasilkan NADPH. Kalau HM-pisan itu bermasalah, maka NADPH ini bermasalah, maka perubahan fenil menjadi tirosin atau sebaliknya tidak akan terjadi di dalam tubuh. Berikutnya, tirosin selain bisa dirubah menjadi sesama asam amino, bisa dirubah menjadi sesama asam amino. Ternyata asam amino itu juga bisa dirubah menjadi senyawa yang lain yang diperlukan oleh tubuh. Di sini adalah menjadi hormon. Hormonnya adalah hormon epinefrin. Nama umum dari epinefrin, adrenalin itu adalah katekolamin. Jadi kalau Anda membaca katekolamin itu artinya adrenalin atau epinefrin. Jadi bagaimana reaksinya? Terhadap bahasa ini tirosin, kemudian sampai ke bawah dia akan menghasilkan epinefrin. Di sini lihat apa namanya yang di sini ya saudara, di sini ada memerlukan vitamin C. Jadi vitamin C nanti besok kita belajar tentang metabolisme vitamin. Di sini Anda sudah tahu vitamin C juga diperlukan untuk membentuk tirosin menjadi hormon epinefrin. Saudara, itu akhir nih saudara. Kemudian sekarang jam berapa? Sekarang jam 41. Nanti kita mulai lagi jam berapa? Jam 3 ya. Istirahat dulu ya saudara. Iya dokter.
apa namanya, Ya dokter. sebentar lagi kan mau ini asar ya. Jadi jam 3 kita mulai, tidak usah ditutup dulu. Kita nanti mulainya dengan yang kedua, asam nukleat. Baik, silahkan saya izin live dulu. Ini tidak saya matikan.